Kepada yang terhormat Ibu Yun, kami persilahkan. Terima kasih Bu Titin, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan tadi disampaikan oleh Bu Titin, saya akan menyampaikan uraian surat Al-Alaq. Kalau tadi Bu Evi sudah membacakan seluruh surah 1 sampai 19, maka untuk uraian ini dan karena mempertimbangkan waktu, saya hanya akan menguraikan ayat 1 sampai 5. Materi ini nanti juga akan berkaitan dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Hilman nanti. Jadi ada yang mengikuti kaidah yang akan disampaikan oleh Pak Hilman, ada yang tidak. Jadi akan menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan membacakan ayatnya karena tadi sudah dibacakan dengan sangat merdu oleh Bu Evi, tapi saya akan langsung memenggal ayat 1 sampai 5 sesuai dengan proses yang biasanya kita lakukan dalam menguraikan ayat. Baik, ayat 1 itu akan terdiri atas beberapa penggalan. Penggalan pertama itu adalah Iqra, penggalan kedua adalah Bi, penggalan ketiga adalah serangkaian kata, 3 kata, Ismi Rabbika. Jadi kata majemuk dari 3 kata. Lalu penggalan keempat adalah Allazi, penggalan kelima Khalaqa. Ayat kedua dimulai dengan Khalaqa lagi. Lalu penggalan selanjutnya ketujuh adalah Al-Insana, penggalan ke-8 Min, penggalan ke-9 Alaqin. Ayat ketiga dimulai dengan Iqra lagi, penggalan sebagai penggalan ke-10. Lalu penggalan ke-11 Wa, penggalan ke-12 juga adalah 2 kata, Rabbu dan Ka, kata majemuk. Dan penggalan ke-13 Al-Akramu. Lalu ayat keempat terdiri dari 4 penggalan. Yang ke-14 adalah Allazi, yang ke-15 adalah Allama, yang ke-16 Bi, dan yang ke-17 Al-Qalami. Lalu ayat terakhir penggalan ke-18 Allama, penggalan ke-19 Al-Insana, penggalan ke-20 Ma, penggalan ke-21 Lam, penggalan ke-22 Ya'lam. Baik, sekarang kita akan lihat satu persatu. Yang pertama saya akan perlihatkan hanya satu kata aja dalam satu layar. Tapi untuk yang dan Bapak Ibu silakan nanti rasakan gimana rasanya. Lalu untuk selanjutnya saya akan lihatkan beberapa kata dalam satu layar. Dan silakan dirasakan juga gimana rasanya kalau seperti itu. Nanti akan menjadi bahan pembelajaran dengan Pak Hilman. Oke, kata pertama Iqra. Iqra merupakan kata kerja perintah atau di tempat kita istilahnya KKP dengan pelaku anta. Cirinya adalah huruf terakhirnya berharakat sukun dan akar katanya adalah qara'a. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Bentuknya adalah bentuk KKP-nya adalah Iqra, bentuk KKS berasal dari bentuk KKSAD taqra'u. Taqra'u sesuai dengan pelajaran yang kita terima dari Buya untuk menjadikan kata kerja sekarang dan akan datang itu menjadi kata kerja perintah. Kita hilangkan huruf pertama. Kalau huruf keduanya mati kita beri dengan alif penolong. Karena harakat huruf keduanya adalah A, maka alif penolongnya adalah I. Lalu cara selanjutnya adalah huruf terakhir kita sukunkan. Dari sana datanya kata Iqra. Lalu artinya adalah engkau bacalah. Dan itu terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 335. Ini yang tadi. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa merasakan kalau
satu kata per halaman bagaimana kesannya, kalau banyak kata per halaman gimana kesannya. Tapi saya karena ingat cepat, saya bikin banyak kata per halaman ya. B adalah huruf jer, artinya dengan ada di Mahmud Yunus halaman 55. Lalu penggalan selanjutnya adalah ismi rabbika adalah kata benda majemuk dengan 3 kata, yaitu ismi, rabbi, dan ka. Ciri kata majemuknya adalah kata pertama itu nggak ada alif lam dan nggak ada tanwin. Ya. Lalu kata keduanya ini berharakat kasrah. Dan kata ketiganya adalah kata ganti orang. Sekarang kita lihat uraiannya satu persatu. Kata pertama, ismi, itu adalah kata benda murni. Kata benda murni artinya nama. Lalu kata kedua adalah rabbi, merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja dan dia adalah kata benda tunggal. Ya, cirinya dia berakhiran in karena dia adalah kata benda kedua dari kata majemuk. Jadi ini berhubungan dia berakhiran i karena dia kata benda kedua dari kata benda majemuk. Lalu akar katanya adalah rabba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Lalu posisinya didahului oleh kata pertama tadi ismi dan diikuti oleh kata kedua. Dan karena itu karena dia adalah kata kedua diikuti oleh kata ketiga. Karena dia kata kedua maka dia berharakat kasrah sehingga fa'lun rabbun dia menjadi rabbi. Dan karena dia kata pertama pula dari mereka berdua maka tanwinnya juga hilang. Jadi karena kata majemuk tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Itu pelajaran kita dari Buya. Jadi ini tidak bertanwin, tidak beralif lam. Yang ini juga tidak bertanwin, tidak beralif lam. Karena ini kata pertama bagi mereka semua, sedangkan ini adalah juga kata pertama bagi mereka berdua. Gitu ya. Lalu kata ketiga adalah ka. Kata benda ketiga adalah ka, adalah kata ganti orang kedua, artinya engkau. Penggalan selanjutnya adalah allazi. Allazi merupakan kata penghubung, artinya yang. Yang di sini dimaksudkan laki-laki. Ada di Mahmud Yunus halaman 46. Khalaqa adalah kata kerja masa lampau atau KKL dengan pelaku huwa. Cirinya KKL adalah dengan pelaku huwa adalah bahwa huruf terakhirnya berharakat fathah. Akar katanya khalaqa, pola kata kerjanya fa'ala, artinya adalah dia telah membuat atau dia telah menciptakan, dan itu terdapat di Mahmud Yunus halaman 120. Ayat pertama ini kalau kita artikan, ini arti secara letterleknya, kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia yang baik adalah engkau bacalah, ini maksudnya Allah berkata kepada Muhammad, engkau bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang dia telah menciptakan. Itu ayat pertama. Kita sekarang masuk ke ayat kedua. Khalaqa tadi sudah diuraikan adalah KKL, kata kerja masa lampau dengan pelaku huwa. Cirinya huruf terakhirnya berharakat fathah. Lalu akar katanya adalah khalaqa. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya dia telah membuat atau menciptakan, ada di Mahmud Yunus. Lalu kata kedua adalah al-insana. Al-insana adalah kata benda berasal dari kata kerja. Dia adalah objek. Tandanya objek adalah dia berharakat fathah. Dia adalah objek dari kata kerja khalaqa. Ya, dia tunggal. Ciri kata bendanya adalah dia beralif lam. Lalu akar katanya adalah anisa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lanun. Artinya seorang manusia. Ada di Mahmud Yunus halaman 51. Kata selanjutnya min adalah huruf jer, artinya dari, ada di Mahmud Yunus halaman 429. Lalu alaqin adalah
kata benda berasal dari kata kerja. Dia berharakat tanwinnya adalah kasrah karena ada huruf jer yang mengkasrahkannya di depannya. Akar katanya alika, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'alin. Tadi sudah diuraikan kenapa dia menjadi in karena ada min. Lalu artinya adalah gumpalan darah, terdapat di Mahmud Yunus halaman 277. Arti letterless-nya seperti ini, arti menurut kaidah bahasanya adalah dia telah menciptakan seorang manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, Iqra lagi, tadi sudah kita uraikan. Ini adalah kata kerja perintah dengan pelaku anta. Cirinya huruf terakhirnya berharakat sukun. Lalu akar katanya adalah qara'a. Pola kata kerjanya fa'ala. KKP berasal dari, kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang. Dengan pelaku anta, dia taqra'u. Lalu dengan rumus menghilangkan huruf pertama, melihat apa harakat huruf di tengahnya, lalu mensukunkan huruf terakhir, maka jadilah bentuk KKP-nya menjadi iqra. Artinya engkau bacalah ada di Mahmud Yunus halaman 335. Lalu kata berikutnya adalah wa adalah huruf jer, artinya dan, ada di Mahmud Yunus halaman 55. Rabbuka adalah kata majemuk, sekarang berdua saja dia, Rabu dan ka. Tandanya adalah, cirinya adalah dia enggak beralif lam. Kata pertamanya enggak beralif lam. Lalu kata keduanya harusnya berharakat fathah, tapi karena ka tidak berubah, dia tidak difathahkan. Ka tidak termasuk kata yang tidak berubah harakatnya. Lalu kata ganti orang. Ini sudah kita uraikan. Lalu saya ada kesalahan kopi ini tadi. Ini hanya dua kata yang ini saja. Rabu dan ka. Ya, Rabu tadi sudah diuraikan. Adalah kata benda berasal dari kata kerja, dia tunggal, akhirannya i karena dia tidak berakhiran i, tapi dia Rabu karena dia adalah subjek dari kata yang baru. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, dan dia duduk. Oke. Lalu kata terakhir adalah al-akram. Ini saya tadi mengcopy dari yang tadi, jadi ada beberapa yang kurang tepat di sini, ya. Mohon maaf untuk itu. Al-akram adalah kata benda superlatif, merupakan kata sifat dari Rabbu yang di sini. Dia berharakat karena dia adalah kata sifat dari Rabbu. Akar katanya karuma. Pola kata kerjaan adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah af'alu. Menjadi kata benda superlatif. Artinya maha mulia. Ada di Mahmud Yunus halaman 277. Arti dari ayat 3 ini secara terlihat adalah begitu. Arti keseluruhannya adalah engkau bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Ayat keempat dimulai dengan al-lazi. Al-lazi adalah kata penghubung, artinya yang, untuk yang laki-laki tadi. Lalu al-lama adalah kata kerja masa lampau dengan pelaku huwa. Cirinya huruf terakhir berharakat fathah. Lalu akar katanya adalah alima, pola kata kerjanya fa'ala, al-lama. Artinya dia telah mengajarkan. Ada di Mahmud Yunus halaman 277. Bi adalah huruf jer, artinya dengan, ada di Mahmud Yunus halaman 55. Dan al-qalami itu adalah kata benda dengan berasal dari kata kerja. Dia bertanwin, dia tidak bertanwin, aslinya bertanwin, dia tidak bertanwin karena ada alif lam, tapi dia menjadi kasrah karena ada bi. Lalu akar katanya qalama,
pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benarnya adalah fa'alun. Dia menjadi fa'alin karena ada bi. Lalu artinya adalah tulisan atau suratan. Ada di Mahmud Yunus halaman 355. Arti dari ayat keempat adalah yang dia telah mengajarkan dengan tulisan atau dengan suratan. Ayat terakhir, ayat kelima, Allamal insana malam ya'lam. Allama adalah kata kerja masa lampau dengan pelaku huwa, cirinya huruf terakhirnya fathah, akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, artinya adalah dia telah mengajarkan. Al-insana adalah kata benda berasal dari kata kerja, dia merupakan objek dari alama dan dia tunggal. Ciri kata kerjanya dia beralif lam, lalu akar kata kerjanya adalah anisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lanun, insanun, artinya seorang manusia. Ada di halaman 51 dari Kamus Mahmud Yunus. Ma adalah bermakna artinya apa yang ada di Mahmud Yunus halaman 429. Lalu lam adalah huruf jar artinya tidaklah, ada di Mahmud Yunus halaman 408. Terakhir, kata terakhir adalah ya'lam. Dia adalah KKSAD dengan pelaku huwa. Cirinya dia didahului oleh tanda pelaku ya, ini huruf ya. Huruf akhirnya akar kata sukun. Mengapa sukun? Sebetulnya aslinya ya'lamu. Kalau KKSAD kan untuk pelaku huwa belakangnya selalu u. Tapi dia menjadi sukun karena didahului di depannya ada yang mensukunkan yaitu lam. Ada di buku materi, penjelasan tentang ini buku materi kita halaman 37. Akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, artinya dia mengetahui. Ada di Mahmud Yunus halaman 277. Ayat kelima ini secara letterlek seperti itu artinya secara keseluruhan artinya adalah dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui, tidak diketahui oleh manusia itu. Kelima ayat itu kalau dikumpulkan artinya secara keseluruhan adalah bacalah, engkau bacalah dengan nama Tuhanmu yang dia telah menciptakan. Dia telah menciptakan seorang manusia dari segumpal darah. Bacalah, engkau bacalah, ya bacalah olehmu dan Tuhanmu yang maha mulia. Yang dia telah mengajarkan dengan tulisan atau suratan. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Begitu uraiannya. Mungkin saya nggak tahu kita akan bertanya jawab atau tidak dengan Pak Hadri, tapi ini saya kembalikan dulu kepada Bu Evi dan Bu Titin. Silakan Bu Titin. Baik, Sadaqallah azim. baik, terima kasih Bu Yun. Masya Allah, presentasi dengan PPT yang indah, dengan berwarna-warni, menarik untuk dilihat, mudah dibaca, dan gampang dicerna.